Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. absennya, Mas. Waalaikumsalam. Ya, kita sampai di tiga pertemuan terakhir lah ya. Tiga pertemuan terakhir. Seperti yang kita rencanakan, kita masuk ke implementasi ya. Waalaikumsalam. Ya, ya. Jadi targetnya nanti UAS ada part yang Anda mengerjakan codingannya ya. Udah share screen belum? Ini yang di rumah. Belum ya? Belum. Iya, iya, nggak ada yang Belum, ngingetin. Pak. Ya, share screen. Nggak apa. Ya. Sudah belum? Ya, oke. Udah ya. Suara saya gimana? Suara saya? Oke, jelas, Pak. Oke, jelas. Salam. Monggo, monggo. Ya, kita 3 minggu terakhir, minggu depan mudah-mudahan saya bisa masuk ya. Ada kampus semua ada acara. Kita kasih label aja dulu jaringan. Ya, jaringan saraf tiruan. Ya. Oke, tanggal berapa sekarang? 17 Juni ya, 17 bulan 6 2022. Ini terhitungnya pertemuan keberapa? 10 sebenarnya ya. Ya, sebenarnya pertemuan 10 ya. Karena ada satu Jumat yang satu Jumat yang libur kalau nggak salah pas puasa dulu ya. Apa gitu ya. Oke, jadi kita masih ada minggu tenang nanti. Ya, Jumat depan ada acara di kampus, mudah-mudahan nggak sampai malam ya. Saya terlibat di situ, jadi dia pengennya ngajar juga ya. Ya, oke, ini SE 19 malam sip, ada KS-nya juga ya. Ya, yang online sudah siap? Siap. Ya, Siap, Pak. oke, ini direkam juga, mudah-mudahan rekamannya nggak masalah. Kadang-kadang suka nge-lag ini. Ya, jadi di 3 minggu terakhir ini ya, katakanlah 3 minggu terakhir, di minggu ya pertemuan 10 minggu 11 ya. Jadi minggu 11, minggu 12 sama minggu tenang ya. Ada namanya minggu tenang ya. Anda sebagai anak apa ini SE ya, skill ngodingnya dipraktekkan di sini ya. Jadi 3 minggu ini kita coba TensorFlow. Kalau masih ada waktu kita pakai PyTorch ya, pakai PyTorch. Tapi saya coba kenalkan dulu yang TensorFlow-nya ya. TensorFlow Keras gitu ya. Yang saya ambil ini referensinya mungkin agak saya ambil yang tahun 2018 ya. Jadi di WA saya belum sempat upload di apa namanya? Sorry, aduh kerekam itu. Saya belum sempat upload di LMS ya. Di sini sebenarnya berapa chapter di situ? Ada 8 ya. Jadi 3 minggu kita bahas ini ya. Ya, ini aja lah generalnya. Ya, ini bukunya apa? Bukunya judulnya adalah ya jangan tersinggung dengan judulnya. TensorFlow for Dummies gitu ya. Banyak seri-seri for Dummies ini yang ya kalau saya lihat ini tahun terbitnya tahun 2018 ya. Tapi saya pikir detail dia menjelaskannya. Mungkin nanti ada beberapa library yang update gitu ya. Sebelum masuk ke sana mungkin pengantarnya saya sampaikan. Ya, jadi kita akan kalau Anda lihat di chapter 5 gitu ya, chapter 5 atau chapter 6 itu Anda akan familiar dengan pembahasan di bab situ ya. Coba kita lihat di chapter 7 ya, di chapter 7. Silakan nanti Anda loncat ke chapter 7. Itu ada pembahasan tentang introducing neural network and deep learning. Ya, jadi selama ini saya banyak
membahas di chapter 7 di situ ya. Jadi di sini ini poin-poinnya aja Anda pasti sudah familiar ya. From neuron to perceptrons ya. Kemudian di sini bahas tentang neuron, saya bahas ini. Kemudian perceptron, saya bahas perceptron. Kemudian threshold juga kita bahas ya. Kemudian di sini mulai masuk ke jaringan saraf tiruannya. Kemudian bicara tentang model, weight, udah bolak-balik ya. Jadi ini ibaratnya prakteknya, tapi kita nggak ngoding dari nol ya. Saya nggak ngajak Anda silakan ngoding implementasi dari nol ya. Kita ibaratnya pengguna ya. Kita pengguna library. Kalau di sini sebenarnya yang terkenalnya nanti TensorFlow Keras gitu ya. Jadi kalau Anda googling, silakan Anda googling sebentar gitu. Siapa yang bikin library ini ya? Ya, saya agak lemot ini ya. Ya, jadi kalau di googling TensorFlow lah. TensorFlow gitu ya, TensorFlow gitu ya, TensorFlow. Silakan dilihat mana yang website utamanya mana ya. TensorFlow. Oke, ini aja kali ya. Ya, walaupun nanti sudah ada layer tambahannya ya, namanya Keras gitu ya. Jadi kita pakai ini TensorFlow ya. Oke, master your path ya. Kemudian ini mana ya, mana pernyataannya. Anda bisa lihat-lihat sendiri lah ya. Oke. Ya, install resource API ya. Oke, itu satu introduction. Mana introductionnya? Introduction dan more. Mana dia? Ya, oke. Nah ini udah sampai Keras ya. Nanti ini sampai Keras, tapi hari ini saya coba bahas yang TensorFlow-nya aja. Ya, jadi TensorFlow ini yang bikin adalah, saya lagi ngejar itu, kok belum ketemu juga. Ya sudah ya. Nanti kita sampai sini ya. Dulu anak 16 saya kasih UASnya yang ini ya. Apa namanya? Nanti kita latihannya data yang di sini. Nanti UASnya bisa. Nanti kita ikutin aja ya. Oke, pertama kita butuh yang namanya environment ya. Kita butuh infrastrukturnya ya. Kita butuh environmentnya. Oke. Nah, yang pertama kita menggunakan Python ya. Kita menggunakan apa? Python. Ada yang pernah tahu apa itu Python? Ular ya. Ular Python. Ternyata Python ini bukan ular ya. Ini nama grup lawak ya di Inggris gitu atau di mana gitu ya. Nah, kita gunakan Python ya. Jadi nanti kalau Anda ingin menginstal di laptopnya, jadi nanti ada dua versi ya. Ada versi yang Anda bisa install di laptop ya, di localhost-nya gitu ya, di laptopnya. Tapi juga nanti ada versi yang online-nya gitu ya, ada versi yang online. Kalau online itu nggak usah pusing-pusing install apa gitu ya. Nah, itu namanya adalah Google Colab ya. Namanya apa? Google Colab ya. L-nya satu, Google Colab gitu. Nah, kalau di Google Colab ya, nanti kita bisa connect sama, karena ini punyanya Google, maka bisa nyambung ke Google Drive ya. Jadi Anda bisa menarik data dari Google Drive kemudian nyambung ke Google Colab gitu ya. Bisa naruh data juga ke Google Drive gitu. Saya pernah coba ini, tinggal pakai install satu library atau berapa library, kemudian nanti kita minta validasi gitu ya ke Google Drive kita gitu ya. Nah, nanti kalau kita pakai Google Colab ya, kita harus sign in dulu ya. Kita sign in dulu ke laptop nggak?
Gimana sih dibilang mau praktek? Aduh. Ya, jadi kita coba dulu yang Google Colab ya. Eh, Silakan buka internetnya, pastikan apa namanya ada koneksi internetnya ya. Kemudian nanti kita bisa menggunakan GPU-nya si Google ya. Ada 8 GPU ya. Kalau komputer kita cuma i3 gitu ya, i5 yang tidak ada GPU-nya, nanti kita bisa pakai punyanya Google ya. Nah, berarti ya masuk ke Google, pastikan Anda sign in ya. Masuk sign in dulu di sini. Kelihatan nggak ya? Pastikan Google nggak mau kalau kita nggak sign in. Pakai akun siapa Pak? Bebas lah. Yang penting sign in gitu ya. Ya, oke. Kemudian silakan ketikkan Google Colab ya, Google Colab. Ini adalah ya kalau mau dibilang cloud-nya Google, kita pakai infrastrukturnya Google ya bisa aja ya. Kita dikasih GPU, nanti saya liatin cara makainya. Oke, nah nanti Anda bisa merasakan bedanya menjalankan di localhost di i3 Anda atau i5 Anda dengan kita merunning 8 GPU dari Google Colab ya. Nanti datanya kita bikin yang besar gitu. Udah sampai sini belum? Ya, kalau kurang gede, udah sampai sini? Ya, pastikan sign in, kemudian ketik Google Colab, maka pilihan pertamanya di situ ada Welcome to Collaboratory Google Research. Kita pakai infrastrukturnya Google lah ya. Oke, ini gratis ya, gratis. Nanti dikasih 8 GPU, dikasih hard disk, dikasih CPU, dikasih memori gitu ya, for free. Cuma kalau Anda menggunakan buat Bitcoin nggak bisa ya. Nanti dia selalu ngecek ya, ada batas waktunya. Oke, bisa kan? Bisa kan? Ya, kita tunggu internetnya nyambung kan? Ya, oke, harusnya nggak masalah jaringan sih. Sudah muncul seperti ini. Nah, oke ya, kalau saya agak lama ya seperti ini. Nanti ada beberapa pilihan di sini, ada example, ada recent, ada Google Drive ya, ada GitHub ya, ada upload ya. Anda nanti bisa explore di sini ya. Ya, kerjaan-kerjaan saya mana yang Oke, sekarang kita pilih new notebook aja. Pilih apa? New notebook ya, new notebook. Sebetulnya di kelas pagi itu saya pertemuan keberapa ada praktek, nanti saya kasih linknya ya. Buat install Python ya. Nah, udah kayak gitu aja. Ini udah siap dipakai ya, sudah siap dipakai. Nah, udah seperti ini. Nanti kita bahas sedikit apa namanya interface-nya di sini. Ya. Interface-nya di sini saya kasih lihat versi localhost-nya ya. Ini adalah versi online-nya, tinggal ngoding ya. Kemudian ya. Ya, boleh. Ya. Ya, silakan. Masnya bawa laptop. Jangan gelap juga, saya nggak bisa ngetiknya ini gimana? Ya itu dia masalahnya. Udah nggak apa-apa. Yang di rumah masih ngikutin, masih ada saya? Masih Pak. Masih, Ya, Pak. oke. Ya. Hadir Pak, hadir. Ya, nanti tugas hari ini, minggu ini sudah mulai masuk ke prakteknya ya. Ya, jadi teorinya sudah selesai ya, teori sudah selesai. Nanti Anda bisa lihat, walaupun sebenarnya kalau masalah optimasi nanti saya belum sampai ya. Oke, ini adalah versi online-nya, namanya apa? Google Colab ya. Nanti di sini ada satu menu di mana kita bisa menggunakan GPU yang punya Google. Google udah nyiapkan di sini. Namanya change runtime type ya. Di situ di runtime ada runtime. Kemudian di situ ada change runtime type ya. Kemudian di situ ada hardware accelerator ya.
Nah, di sini kita menggunakan hardware-nya punya Google langsung. Ya, di situ ada pilihannya GPU, Anda klik GPU, ya. Nah, kemudian di sini sebenarnya kalau Anda klik di sini, komputer Anda udah jadi super ya. Tapi adanya di cloud Google ya, bukan di sini, di cloud Google-nya gitu. Oke, kita ulang apa tadi? Runtime, kemudian change runtime type, ya, kemudian ada hardware accelerator, pilih yang GPU. Ya, ini biasa dipakai buat main game ya. Kita pakai buat machine learning, buat deep learning. Nanti ada 8 GPU langsung dipakai ya. Kalau udah gitu ya udah di save aja. Gratis ini, nggak usah bikin kartu kredit macam-macam, nggak usah bayar ya. Seperti ini ya, tinggal connect nanti ke cloudnya si Google ya. Tunggu sebentar. Udah connect belum? Klik to connect. Oh, sekarang baru ya. Dulu perasaan otomatis. Ya, oke. Sudah semua? Ya, ya pastikan ada internetnya ya. Oke, ini sekarang sudah ya? Oke, dah tuh kita dikasih RAM, dikasih disk, dikasih GPU ya, gratis ya. Ya, tapi sekali lagi nggak bisa digunakan buat menambang Bitcoin ya. Ya, ya nanti ya, oke. Nah, di sini ada ini sebenarnya icon apa ini, Google Drive ya. Ini icon Google Drive. Anda tinggal klik aja di sini ya. Kemudian tinggal kasih nama aja, ini nama filenya aja. Nama filenya misalnya latihan latihan 1 lah boleh. Oke ya. Oke, nah di sini saya mau ngeliatin ini adalah versi online ya, collabresearchgoogle.com. Nanti kalau Anda menginstalnya di laptop masing-masing atau di PC masing-masing, maka Anda harus menginstal. Sebenarnya ada beberapa option ya, tapi biasanya yang gampang ada namanya install Anaconda. Namanya apa? Anaconda. Namanya Anaconda. Pernah install Anaconda? Oh, oke. Aduh, enak saya. Nggak terlalu pusing jelasinnya lagi. Jadi di Anaconda ini ya, di Anaconda ini apa? Sebenarnya ada ya, sebenarnya dia ya kalau mau saya liatin ya. Tapi saya kalau liatin agak lama ya. Ya, jadi di Anaconda ini ada satu pilihan ya, ada pilihan GUI ya. Ada pilihan GUI-nya, ada juga pilihan yang Anaconda Prom-nya ya. Namanya apa? Anaconda Prom atau Anaconda Prom-nya aja ya. Ada namanya Anaconda Prom. Jadi kalau Anaconda Prom itu di start, kemudian ada Anaconda Prom ya. Nanti biasanya pertamanya itu muncul seperti ini ya. Ini saya bikin shortcut di sini. Maka awalnya nanti muncul base gitu ya. Silakan Anda buka di startnya, cari Anaconda Prom ya. Anaconda Prom. Mungkin tampilannya hitam, kalau saya di Linux ini seperti ini. Ya, cari apa namanya? Sudah install belum Anacondanya? Ada Anacondanya? Ini kenapa nggak berubah? Ya, silakan Anda buka Anaconda Prom-nya. Maka muncul base nggak di sini? Gitu ya. Nah, nanti biasanya paling mudahnya adalah kita bikin yang namanya virtual environment. Pernah dengar ya? Kalau anak sen pasti ngerti namanya virtual environment ya. Di virtual environment ini nanti kita install library yang akan kita ya, kontainer lah. Nanti kita install library yang akan kita gunakan ya. Di sini nanti kita pakai TensorFlow, kita pakai MATLAB, kita pakai NumPy, Matplotlib, Seaborn, macam-macam. Nah, perintahnya itu ini ada internetnya juga ya. Misalnya kita kasih perintah conda. Coba kita bikin live ya. Saya bikin live ya. Walaupun nanti pas ngintalnya agak-agak lama. Conda create min n, kasih nama misalnya JST. Saya bedain sama yang malam, JST M gitu ya. Conda create min m JST. Kemudian Python kita pakai Python yang 38 aja.
ini adalah membuat virtual environment menggunakan Anaconda Prom, namanya JST-M, kemudian kita menggunakan Python 38. Kenapa enggak 310 Pak? Agak jauh lompatannya, saya sering amannya di 37 atau 38 gitu ya. Itu kalau Python langsung bisa tanpa harus pakai versinya? Berarti update terakhir? Ya, makanya kalau misalkan kita langsung JST, min-m, langsung Python doang, nggak perlu ngambil bisa? Sorry, nggak pakai Pythonnya gini? Nggak, pakai Pythonnya, tapi nggak pakai versi. Nggak pakai versi. Ya, kalau nggak pakai versi berarti the latest Python biasanya. Python versi terakhir. Oh, dia otomatis ke yang ya, biasanya kayak gitu. Kalau masalah install library ya atau Python ya. Oke. Ya, ini saya pakai 38, kalau Anda mau pakai 310, resiko ditanggung sendiri ya. Enggak, biasanya ada update dari Python-nya atau apa gitu ya. Tapi biasanya nanti yang jadi masalah di versi TensorFlow-nya ya. Ya, oke. Silakan kalau mau pakai nggak pakai 38 ya, nggak apa-apa. Saya pakai 38 biasanya. 39 nggak terlalu jauh sih, tapi biasanya saya amannya di 38. Tapi kalau mau coba silakan. Raspberry Pi juga 39 defaultnya ya. Oke, kita mulai aja. Mudah-mudahan tidak ada error. Ya, ini saya bikin live ya. Oke. Nah, udah pernah bikin kayak gini sama Pak? Ya, berarti defaultnya aja ya, default environment aja. Kalau ini kita bikin virtual environment langsung. Ya, oke. Pastikan ada koneksi internet. Yang online ada, masih ada saya? Masih, Pak. Masih. Oke ya, silakan diikutin. Ya, nanti muncul seperti ini. Ini cuma konfirmasi ya. Ini adalah ya kita package yang akan diinstal ya. Python 38 juga. Kemudian tekan apa? Tekan Y ya. Tekan Y, kemudian enter. Pastikan ada koneksi internet. Ya, oke. Ya. Oke. Kenapa Python? Ya, karena di Python sudah banyak library yang main di machine learning, deep learning ya, data science ya, library banyak. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini tergantung koneksi internetnya aja. Kalau nanti muncul merah-merah berarti koneksi internet Anda terputus gitu ya. Nah, di sini ada satu perintah yang namanya adalah mengaktifkan environment yang baru kita buat ya. Kalau Anda ikutin tadi saya, kemudian Anda ikutin nama labelnya sama gitu ya, maka kita di sini perhatikan base-nya apa, default environment-nya apa, base ya, ini base. Kita akan aktifkan yang tadi kita buat, namanya apa, JST-M gitu ya. Jadi gimana caranya Pak? Tinggal Conda activate, nggak pakai dolar. Itu ininya apa, selnya itu. Conda ini bawaan dari selnya ya. Conda activate, kemudian JST min-m. Kita masuk ke virtual environment yang baru kita buat. Isinya kosongan ya. Tapi pakai Python 38 gitu ya. Ya. Apakah bisa masuk sampai sini? Belum. Oke, saya tunggu. Oh ya, kayak install ya. Ya, kayaknya sampai jam 9 ini kuliah ya. Ya. Oke. Udah pernah belajar Python sama Pak Eric Davis berarti ya? Di metode numerik? Apa kalkulus? Oke, ya. Metode numerik itu calculus with looping ya. Calculus with looping. Jadi ya, Pak Eric Davis itu tesisnya tentang looping 3 dimensi ya, tentang matriks 3 dimensi ya. Jadi kalau masalah looping dia paham banget. Ya. Oke, sudah? Ya. Ya, itu adalah baru kosongannya. Jadi kalau kita biasanya kita pakai pip list ya. Conda list ada enggak ya? Ya, ini kalau kita kasih pip list bisa enggak? Ini adalah
library yang barusan kita gunakan ya. Ya, ini ya. Jadi kalau kasih ini Piplis ini sebenarnya kakak tua dari Conda ya. Ini dua apa namanya? Dua. Jadi Conda sama Pip ini digunakan untuk menginstal library lah. Jadi yang lebih tua itu Pip ya. Jadi nanti kita bisa pakai pip install ya. Kenapa kita pakai Conda? Karena kita narik dari Anacondanya gitu ya. Nah, ini adalah library ketika kita install yang tadi ya. Di sini belum ada. Nah, sudah sampai sini belum? Yang kita perlukan adalah ya ini agak gede ya. Yang kita perlukan adalah library yang namanya TensorFlow ya. Library yang namanya apa? TensorFlow. Jadi kita menggunakan library TensorFlow ini ya. Yang bikin siapa tadi? Yang bikin adalah Google gitu ya. Jadi nanti Anda bisa mengerjakannya secara langsung gitu ya. Caranya gimana, Pak? Kita gunakan perintah pip install ya. Pip itu seperti Conda, pip install kemudian TensorFlow. Nah, di sini bisa kita kasih versinya gitu ya. Tapi kalau nggak dikasih versinya ya berarti the latest version aja. Nah, kadang-kadang yang paling besar itu perubahannya adalah TensorFlow 1.4 dan 2 ya. Kita pakai TensorFlow versi 2. Ya, nanti di sini agak gede installnya ya. Jadi nanti sambil nginstal kita main ke yang online-nya ya. Jadi ini running, nanti kita coba install yang online Google Colab-nya. Silahkan di enter, mudah-mudahan tidak ada yang kurang perintahnya. Oke, ini TensorFlow. Ingat ya, harus selalu connect ke internet. Ya, oke. Oke, dia pakai wah, udah jauh banget ini. Ya. Ya. Oke, saran saya pakai paket data aja ya. Enggak, kadang-kadang aja, dicoba aja. Oke. Ya makanya. Ini saya cepet tuh. Ya. Pip install TensorFlow. Ya, ini kita menggunakan library yang di-develop sama Google ya. Jadi kita tinggal pakai aja. Semua konsep-konsep yang saya jelaskan kita bisa implementasikan di sini. Kita bisa praktekkan di sini. Gitu ya. Jadi saya ngebangunnya dari teori dulu. Anda sudah pusing dengan hitung-hitungannya, saya balas dengan codingannya. Tapi codingannya menggunakan environment atau library Google gitu ya. Ya, di sini wah ini banyak ini. Ini ada Keras, ada TensorBoard ya, ada ini nanti digunakan buat wah ini bisa banget nih. Sorry. Alarm saya bunyi. Ya, oke. Ya mudah-mudahan kita nggak cuma nginstal aja malam ini ya. Mana tadi? Saya udah running belum tadi? Saya tadi udah buka ini ya. Ini yang ini kelas pagi ini. Oh ya bisa ya. Ya. Ini saya install sama anak pagi nih. Udah beberapa library kita install. Ini environment-nya beda ya. Ini environment-nya beda. Ya, ini sudah agak banyak library-nya. Ini saya praktekkan sama anak pagi ini ya. Saya bikin video environment namanya ANN. Ini library yang kita install. Ya, ada Jupyter Lab juga. Ada Pillow juga, ini buat grafik ya. Ya, ada TensorFlow. Ini TensorFlow versi 28 ya. Yang ini yang kemarin saya install sama anak pagi. Ya, oke, kita tunggu. Oh, udah selesai. Itu koneksinya terputus biasanya. Merah ya? Iya, saya install juga bisa gagal terus. Internetnya pakai WiFi. Hah? Pakai
Biasanya kalau seperti itu dipanggil aja lagi. Mana laptopnya? Lihat saya. Ya. Besok minggu depan masuk bawah ya. Ya, internetnya ya oke. Nah, di sini sudah kita install ya, pip install TensorFlow. Jadi ibaratnya nanti kita mau pakai apa, tinggal install gitu ya. Ini TensorFlow-nya, nanti kita install Keras-nya juga kalau dia minta Keras. Tapi kok kecil ya. Ini kayaknya butuh Keras juga ya. Ya, sudah ada yang sudah? Kalau sudah tinggal kita cek aja pip list. Ya, ini sudah install TensorFlow 291. Lihat ya, ini cuma berapa, mungkin sebulan saya install yang versi terakhirnya ini 28, sekarang sudah ada update yang 29 ya. Jadi nanti ada beberapa mungkin perintah yang update ya. Ya, oke. Yang penting Anda tahu konsepnya lah. Oke, sudah ya. Ya, ini agak pusing juga kalau banyak kayak gini. Coba no picture hoax bisa di screenshot nggak? Saya mau lihat siapa aja yang sudah berhasil. Ya, internetnya. Masa nggak ada pakai data? Pakai data lah. Ini baru prasyaratnya, ini belum masuk ke library. Yang online gimana? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah? Coba di screenshot, share di grup. Saya pengen lihat siapa aja yang ngikutin. Waktu sama Pak siapa namanya, Pak Rick Davis, Nampai dipakai Nampai. Oke ya. Oh, enak lah. Dipakai. TensorFlow dibahas nggak TensorFlow? Oh, sampai Nampai. Data frame dibahas nggak data frame? Matplotlib buat grafiknya ada. Berarti di Nampai ya. Nampai itu arraynya ya, array Pythonnya ya. Ya lumayan lah. Ya, oke. Ini siapa ini? Rian. Ya, oke, good. Siapa lagi nih? Setiadi. Oh, ini dari mana nariknya ini? Mas Setiadi, ini screenshot apa Mas Setiadi? Oh, freeze-nya saya taruh di file txt. Oh, wah udah expert ya, udah ngerti freeze ya. Ya, oke. Iwan Satria. Google Colab udah siap ini, tinggal kita pakai. Oh ya, ya udah kita pindah ke Google Colab ya. Kita pindah ke Google Colab. Nanti di apa namanya? Kita buka langsung chapter 3 aja. Kita buka chapter 3. Nanti chapter 1, chapter 2 silakan dibaca sendiri ya. Chapter 3. Saya langsung bahasa Inggris ya. Saya nggak sempat translate-nya. Kita masuk ke chapter 3. Di sini langsung bicara tentang creating tensor ya. Bagaimana kita bikin tensor ya. Dan operationnya. Oke. Saya lihat poin-poin pentingnya di sini aja. Ya, jadi kita akan bicara tentang tipe data yang namanya adalah tensor ya. Namanya apa? Tensor. Nah, tensor ini sebenarnya cuma array biasa ya. Cuma apa? Array biasa. Ya, apa itu array?
data apa yang dikumpulkan, ya nanti ada beberapa macam ya. Jadi nanti di sini kalau Anda sudah ngerti NumPy, maka tensor itu mirip sama NumPy gitu ya. Itu satu. Kemudian nanti saya masuk di sini. Di sini ada beberapa tipe dari tensor ya. Ada yang namanya skalar ya, itu adalah tensor 0 dimensi ya. Kemudian ada yang namanya vektor ya. Vektor itu adalah tensor 1 dimensi, dan yang mungkin yang lebih familiar itu adalah namanya apa? Matrik ya. Matrik itu apa? Two dimensional tensor ya. Nanti kita lihat, kita langsung praktek di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa note yang saya pikir penting ya. Kalau Anda paham tentang OOP, pernah dapat OOP kan? Object Oriented Programming, kita langsung praktekkan di sini. Kita menggunakan apa itu namanya kelas yang namanya adalah kelas tensor ya. Kelas apa? Kelas tensor. Jadi yang kita gunakan kelasnya adalah, jadi kita nanti objek dari tensor gitu ya. Jadi konsep dari OOP itu apa? Ada yang namanya kelas ya, kemudian instant dari kelas itu namanya apa? Objek. Jadi kita menggunakan menggunakan kelas ya, nanti kita mainnya objek. Kemudian poin kedua yang saya pikir penting juga, nanti kita akan menggunakan isi dari tensor itu bisa number ya. Apa itu number? Angka. Bisa juga string, bisa juga boolean gitu ya. Boolean value. Kemudian beda seperti list, kalau di Python ada list, tipe data dari collection data type ini bisa beda ya kalau di list. Tapi kalau di tensor, note-nya adalah setiap elemen dari tensor harus memiliki data yang sama. Jadi kalau nyimpen number semuanya number gitu ya. Kalau nyimpen boolean semuanya boolean gitu ya. Nah, nanti kita bahas bagaimana kita bikin, bagaimana kita transform, bagaimana ada operasi-operasi di di tensornya ya. Oke. Nah, ini ada beberapa fungsi ya. Ada 7 di sini. Di sini kita bahas pembahasan pertama adalah membuat tensor dengan nilai yang diketahui ya. Apa namanya? Creating tensor with known value ya. Nilai-nilai yang diketahui. Nanti kita akan ada sedikit fungsi di sini, ada 7 fungsi. Saya mau ngetes pemahaman Anda tentang OOP ya. Bisa saya tes tanggal berapa sekarang? Coba Mas tolong. Tanggal 7. Saya nanya absen 17 ya. Saya ngetes OOP-nya ya. Ya, tanggal 17 adalah mana absen 17 ya? 10, 11, 12, 13, 14. Aprianto ada? Ada. Aprianto. Ya udah yang ada aja lah. Masnya siapa? Hah? Betul ya. Oke. Ya. Ini kita lagi bahas yang namanya fungsi ya. Mana Pak? Ini ya, namanya adalah fungsi. Oke. Kalau dalam fungsi ya. Dalam fungsi ya atau function, ada konsep yang namanya atribut ya. Atribut atau parameter ya, atau parameter. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya. Nama fungsinya adalah konstan, betul ya? Nama fungsinya adalah konstan. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian di sini ada beberapa atribut yang bisa kita lihat. Nah, di sini posisinya kalau kita lihat di sini ada yang pertama ada value ya. Yang kedua ada namanya default value ya. Ada di type isinya apa? None gitu ya. Ada save isinya apa? None. Ada name, default value-nya apa? Constant. Kemudian ada verify save namanya apa? False. Jadi kalau saya tanya Mas apa namanya? Ya, atributnya ada berapa Mas? 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Namanya apa tadi? Konstan ya. Nama fungsinya konstan. Nama yang kedua namanya apa? Zero. Yang ketiga apa? Once. Yang keempat apa? Fill. Ada line space. Ya, oke. Langsung kita praktek ya. Nggak terlalu jauh kan loncatnya? Ya, oke. Mungkin sebelum ke sana saya jelasin di sini. Ya, ada yang namanya rank sama save ya.
Nanti saya jelasin ini aja. Ini tipe datanya. Kita langsung praktek di sini aja ya. Di sini ada satu perintah ya yang menggunakan fungsi yang tadi. Fungsi yang namanya apa? Fungsi yang namanya konstan. Nah, ini adalah value-nya ya. Namanya value. Loh, tadi katanya ada 5, Pak. Coba kita lihat. Kalau nggak kita deklarasikan, kalau nggak kita gunakan, maka kita menggunakan apa? Default value. Berarti di type-nya apa? None. Shape-nya apa? None. Name-nya apa? Konstan. Verify shape-nya adalah false. Oke, coba kita praktekkan. Nanti kalau ada error, saya sengaja error ya. Kalau misalnya ada error, ada yang sengaja saya bikin error, ada juga mungkin yang nggak saya sengaja bikin error. Jadi kalau ada error jangan kaget gitu ya. Oke Bu, oke Pak. Kita masuk di sini, silakan gunakan. Ini error yang saya sengaja ya. Apa perintahnya tadi? T1, berarti T1 ini apa? Objek referensinya atau variabelnya. Kemudian kita panggil TF ya, titik. Konstan. Kemudian konstan ya. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah ketik. Kemudian apa? Anda bisa lihat di PDF-nya ya. Kemudian ini adalah listnya 1,5 ya, datanya dia pakai float. Kemudian 2,5 pakai titik ya, komanya pakai titik. Kemudian berapa? 3,5. Oke. Nah, ini adalah satu sel karena Python adalah scripting language ya, dia nggak perlu di-compile dulu gitu ya. Ibaratnya apa yang kita perlukan di baris ini sudah ada gitu ya. Nah, silakan di run. Runnya gimana Pak? Runnya bisa klik di sini. Nanti sini deh. Ada dua tipe sel. Ada sel yang namanya code, ada sel yang namanya text. Anda udah paham ya? Mirip-mirip sama Jupyter Notebook atau Jupyter Lab. Ya, silakan kalau di enter gimana? Kalau di run bisa klik apa? Shift sama enter. Silakan klik sama enter, pastikan dia error. Error? Ah, itu adalah error yang disengaja. Nah, di sini di sini ada TF is not defined ya, karena tadi kan kita mau menggunakan apa? TensorFlow. TensorFlow itu adalah sebuah library. Jadi gimana Pak? Silakan Anda taruh di sini, kemudian kasih enter aja, kemudian import ya, kita import, kita bilang kita mau pakai ya. Import apa tadi? TensorFlow. Kalau di sini kita nggak perlu install ya. Ya, kita nggak perlu install. Bisa sih kita downgrade gitu ya library-nya. Tapi kita pakai default-nya aja. Import TensorFlow ya, kemudian kasih aliasnya STF gitu ya. Nah, nyambungnya baru di sini ya. Ya, oke. Import TensorFlow STF gitu ya. Oke, nah kalau seperti ini silakan di run. Error apa enggak? Ya, muter. Malah muter. Ya, kalau dilihat di sini ada angkanya ya. Angkanya menunjukkan eksekusi yang keberapa gitu ya. Karena ini Yang adalah kedua. iya yang kedua ya. Karena tadi kita error. Yang di rumah ini ya, praktekan ya. Oke. Nah, berarti di sini gimana konsepnya? Kita punya berapa objek di sini, punya berapa variabel? Baru satu ya, namanya apa? T1. TF1 ini, TF ini apa TF? Oke, TF ini adalah TensorFlow. Konstan ini apa? Metode dari TensorFlow gitu ya. Nanti Anda bisa taruh di sini, kemudian tekan shift sama tab, biasanya muncul. Ayo dong. Agak nge-lag ya. Ayo dong. Nggak mau ya. Oh, itu ada. Nggak perlu pakai shift sama tab ternyata. Tinggal di hover aja di sini, maka muncul seperti ini ya. Kalau di ya ini fitur baru ini ya. Di hover aja udah muncul ya. Ya, jadi tinggal di hover aja ke sini, nanti muncul seperti ini. Adalah apa namanya? Struktur dari fungsi konstan ini ya. Lah ini saya muncul. Tuh, ada. Keluar nggak? Nggak diapa-apain, cuma digeser doang. Di hover. Ya, kursornya diarahin ke sini. Ya, muncul kan yang lain? Ya, muncul. Ya, langsung
Ya, loading. Ya. Itu baru kenalan, Bu. Baru kenalan. Nanti lebih cepat ya. Sudah ya? Cancel. Oke. Nah, ini banyak fitur baru ini ya. Banyak fitur baru. Ya, ini ada contoh-contohnya. Oke, coba kita print ya. Gimana cara ngeprintnya kalau ngeprint di mana di Python ya, panggil aja print gitu ya, kemudian panggil variabelnya TF1 bukan. ya. Udah ya. Loh, mana dia? Oh, sorry saya salah. T TF-nya konstan. ya. Konstan. Oke, ini ya, ini adalah sebenarnya ini struktur dari tensornya ya. Perhatikan di sini ada informasi tentang apa? Save. Apa itu save kira-kira? Save itu adalah ukuran dari tensornya ya. Berarti ini adalah vektor ya. Perhatikan di sini koma kemudian ngeblank ya. Kalau kita mau bikin T2 nanti di contohnya ada ya. Saya stop dulu di sini. Apakah Anda sudah sampai sini? Sudah Ibu? Sudah Bapak? Sudah Mas-mas? Ya, nanti tugasnya Anda cuma ngelihat di e-booknya dicoba-coba gitu ya. Supaya agak cepat. Kalau mau cari di YouTube ya silakan, banyak gitu ya. Di Indonesia juga ada gitu ya. Tapi nanti project besar kita ya, project besar. Saya pengen sampai ke PyTorch tapi kayaknya nggak sampai ya. Tapi nanti kalau Anda pengen sampai PyTorch silahkan. PyTorch lebih Pythonic katanya ya, lebih familiar, lebih dekat dengan sintaks-sintaks Python. Ya, oke. Pak Hamdani bisa, Pak? Error. Oke. Coba Pak, di sini ada T1. Yang ini sudah Pak, yang di sini. Sudah. Di sini ada T1 sama dengan TF Pak titik konstan. Kemudian di situ ada kurung buka kurung tutup Pak. Di situ ada kurung siku buka di sini. Ya, biasanya salah di situ aja. Ya. Karena di situ strukturnya seperti itu. Kemudian biasanya yang salah di sini aja kelewat gitu ya. Ya. Shift enter. Ya bisa. Gimana? Print. Ya, T1. Kalau di Java apa? Sistem out print learn gitu ya. Kalau di C++ apa? Cout gitu ya. Kalau di Python apa? Cukup print aja. Print T1 Mas. Print apa yang direference oleh variabel T1. T1 itu menyimpan apa? Tensor yang nilainya apa? Ini. Jadi ketika kita print T1, informasinya adalah apa? Data yang disimpannya ini, ukurannya 3x1 sama tipenya. Apa tipenya? Float. Defaultnya adalah 32 ya. Float 32 ya, 32 bit ya. Oke, saya nggak bahas 3264, saya pikir udah paham. Nah, coba saya jelasin secara cepat di mana di e-booknya, nanti Anda bisa praktekkan. Nah, kita lihat di sini yang kedua ya. Yang kedua Anda nanti bisa praktekkan ya, atau bisa langsung nanti kita praktekkan. Di sini ada, kalau tadi itu ibaratnya yang tadi itu namanya vektor ya. Namanya apa? Vektor. Kalau sekarang kita masuk kepada yang namanya matrik gitu. Matrik, di mana matrik ada baris, ada kolom gitu ya. Saya mungkin tidak, ini kalau Anda ingat ini mata kuliah aljabar linear ya. Dosennya siapa aljabar linear? Bu Ferawati. Oke. Kalkulus apa kalkulus? Anda nggak pernah dapat saya hitung-hitungan ya? Ya. Ini ya, ini aljabar linear ini ya. Ya, oke, coba kita lanjut ya. Jadi di sini kita akan bikin sebuah tensor yang merupakan matrik yang 2x2 ya, 2x2. Nah, mungkin yang perlu Anda perhatikan di sini perintahnya masih konstan, kemudian kita bedakan variabelnya di sini T1 menjadi apa? T2. Cuma di sini bedanya ada kurung sikunya 2 kali. Jadi kurung siku yang ini adalah metrik yang pertama ya.
Yang ini juga metrik yang keduanya. Dan ini adalah kalau ada dua benih berarti ada apa namanya dua dimensi. Coba kita praktekkan. Apa di situ? TF ya. T2 ya. T2 sama dengan TF titik konstan ya, konstan. Kemudian kurung buka, sikunya 2 kali, masukin datanya misalnya oke, sikunya 2 kali ya. Misalnya saya kasih 2 titik, aduh, sorry. Misalnya 2 titik kemudian 5 gitu ya. Koma kemudian 7,5 asal aja ya, koma kemudian 10 titik ya, ini koma ya. Kemudian saya kasih baris yang kedua, dikasih koma dulu di sini. Kemudian ini sebenarnya bisa dikasih ini juga ya. Kok jadi ribet ya ini? Dia berhaber ya. Oke, kemudian kita kasih lagi ya, kurung siku dulu. Datanya berapa itu? Berapa kolom? Nah, kita kasih 10,5 7,9, koma itu titik ya. Kemudian 20, asal lah ya. Yang penting dia sama. Itu aja saya kasih. Kita cek dulu lah. Kayaknya bener nggak? 20,8. Ya, itu data aja. Anda bisa ngasih nilai berapapun. Intinya di sini ada baris pertama ya. Ini ada baris kedua gitu ya. Kemudian ini kita berikan kurung siku yang paling luar ya. Berarti itu adalah ibaratnya ada 2 dimensi. Gampangnya seperti itu. Kalau 3 dimensi gimana? Ya nanti ada, kalau mau dicoba boleh. Kita masuk dulu di yang 2 dimensi. Walah, bisa ya? Ada error nggak? Sudah, oke. Ini ibaratnya masih speed 40 ya. Masih speed 40. Nanti minggu depan kita, ya Anda harus ngikutin nih, ngikutin yang sekarang. Kalau enggak nanti lebih ketinggalan. Ya, ini adalah datanya. Oke ya, sudah sampai sini. Saya berhenti dulu di sini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sama seperti NumPy ya, sama seperti list ya. Cuma ini digunakan untuk data-data yang lebih besar gitu ya. Digunakan di deep learning gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah kalau ada di dalam aljabar linear kita belajar metrik itu apa? Kumpulan data yang disimpan dalam baris dan kolom. Ini pernah saya bahas juga kalau nggak salah. Kenapa saya kasih titik gitu ya? Karena defaultnya adalah float gitu ya. Jadi kalau float itu harus ada komanya. Nah, koma itu adalah titik. Maka Anda lihat di sini save-nya berapa? Save-nya 2,3. Berarti 2 itu apa? Baris gitu ya. Yang 3 itu apa? Kolom. Sekarang saya balik. Buatlah sebuah variabel yang menyimpan nilai tensor yang memiliki 3 baris 2 kolom. Coba bikin. Buatlah sebuah tensor, namanya apa Pak? Ya boleh T3 gitu ya, variabelnya. Kemudian yang menyimpan 3 baris 2 kolom. Datanya berapa Pak? Bebas ya. Datanya bebas ya. Datanya bebas. Boleh di copy enggak Pak? Ya boleh ya. Kalau udah ngerti boleh ngopi. Ya, kalau udah paham di mana merubahnya, silakan Anda copy ya, biar agak lebih cepat ya. Berarti 10-nya nih. Ya. Berarti tugas hari ini screenshot prakteknya ya. 3 kolom 2 baris. Hovernya malah mengganggu sekali. Apa tadi? 3 apa? 3 baris 2 kolom 100,50. 5 aja. Udah ya, cek lagi. Barisnya berapa? Barisnya 3, kolomnya 2. Bener kan saya? Kayaknya sih bener ya. Ya, tinggal di print aja, print T3 ya, print T3. Coba kita cek. Kalau error jangan takut ya, error itu biasa ya. Tinggal di looping aja. Oke, ini ya, sudah. Shape-nya berapa? Shape-nya 3. Ya, tinggal Anda biasakan aja ini sintak-sintaknya. Kalau Anda pernah belajar pakai NumPy, sebenarnya ya konsepnya sama ya. Cuma dia digunakan buat algoritma yang lebih berat gitu ya. Oke guys, berapa tadi tensornya? Ya, ini ibaratnya fungsi-fungsi dasar lah ya.
Jadi kalau misalnya saya langsung lari ke bab 7 gitu ya. Ya. Oke, good. Ya, oke, good. Ya. Ramdhani bisa? Gampang ya? Ya, yang susah itu kemarin. Yang susah itu kemarin. Tapi saya harus bahas ya. Kalau Anda paham kemarin di codingannya lebih oh yang kemarin ini gitu ya. Walaupun masih ada tambahan lagi buat tune up-nya ya, buat gimana Mas? Masnya gimana? Bisa. Nanti kalau Anda mau bikin buat skripsi, upload di web gitu ya. Nanti kalau frameworknya di web di Python namanya Django, tapi ada sekarang yang baru namanya PyScript ya. Tapi saya belum coba PyScript. Jadi nanti ini yang kita lakukan di sini kita taruh di web gitu ya. Itu sangat bisa. Ya, misalnya nanti interface-nya pakai web gitu. Nanti ada kamera. Ya. Oke, kita lanjut. Coba saya kasih gambaran umumnya aja. Oke. Nah, selanjutnya di sini apa bedanya dengan yang sebelumnya di sini T3 di sini? T3 di sini kita tentukan apa? Argumennya. Kalau tadi argumennya kita bikin default, sekarang argumennya kita bikin spesifik ya. Tadi defaultnya berapa? 32 ya. Sekarang kita bikin in 16. Nah, di sini ada error nih. Perhatikan apa errornya? Save-nya berapa di sini? 3. Datanya berapa di sini? 2. Datanya 2. Biar bener apa yang dibenerin? Bisa datanya ditambah atau ininya dikurangin. Oke, good. Ya, silakan dicoba. Mau dicoba apa mau lanjut? Lanjut aja. Hah? Lanjut. Coba dulu, Bu. Bebas. Oke, kita coba, Bu. Ya, kita coba kasih nama apa? Yang beda aja. T4 misalnya ya. T4 Pak. Ya, T4. Oke, sama dengan TF. TF ini adalah TensorFlow ya. Ini adalah alias dari kemudian konstan ya. Kemudian apa tadi datanya 4 sama 2. Ini adalah value-nya 4 oke, dia pakai 2 aja saya ikutin. Kemudian apa? TF ya. Jadi tipe datanya kita tentukan ya, kita tentukan. Oke, nanti kalau ada error curiganya ada update di library-nya gitu ya. Oke, jadi kalau ketemu error nyantai aja ya. TF in 16. Kemudian save-nya 3. Kemudian namanya kita ganti boleh, kalau enggak sebenarnya itu sama aja ya. String con C-nya gede Pak. Oke. Kemudian, nah yang menjadi masalah adalah yang field terakhirnya, argumen terakhirnya kita bikin apa? Kita bikin true, ya itu yang bikin jadi masalah ya. Oke, ya. Jadi nanti kalau Anda lihat di sininya, di sini true itu adalah menyimpan nilai dari verify save ya, verify save. Jadi kalau verify save-nya itu defaultnya adalah false ya. Jadi kalau kita nggak ngatur dia nilainya false ya. Kalau kita bikin true maka itu yang bikin masalah ya. Oke. Ya, oke. Dicek lagi konstan. Ini error ya. Ini adalah error yang disengaja. Oke, silakan di run. Error kan? Error ya. Oke, ini dia constant text from to position argument. Silakan dipahami. But 5 were given ya. Oh, ini saya kebanyakan katanya. Baru harus nambah lagi. Ya, coba ini saya rubah aja menjadi berapa? Atau ini saya copy aja deh. Ini saya copy. Kemudian saya taruh sini. Oke, kemudian ini saya kasih 2 aja. Nah, error enggak? Oke, bagus loh. Masih error. Oke, mau kita solve nggak? Oke, kita solve. Ya, di hover aja, di hover. Apa ya itu? Di hover, masa nggak tahu di hover? Ya, ada apa aja di situ? Ada value, ada di type, ada save. Oke.
Kalau dilihat di situ tidak ada ini ya, tidak ada true-nya ya. True-nya sepertinya diupdate perintahnya. Ya, ya sudah, dihapus saja true-nya. True-nya dihapus, mudah-mudahan kayaknya ini ya. Ya, solve ya. Ya, berarti argumen itu diupdate di perintah ini. Saya pakai tahun 2018 agak jauh ya. Jadi kalau ada seperti ini jangan kaget ya. Berarti ada perubahan, ada update pada perintahnya. Coba kita print. Ini error apa enggak? Oke, itu karena saya kasih 2 ya. Gimana kalau saya kasih 3, error enggak? Tetap enggak, Pak. Error dong. Error, Mas. Ya, berarti nilainya sudah ditanam, dia nilainya adalah true ya. Tidak bisa ngatur kita. Ya. Dari mono. Ya, kenapa error tadi? Gini deh, kenapa yang pertama error? Karena kita menggunakan 5 argumen, padahal dia hanya menggunakan 4 argumen. Setelah kita bunuh, kita hapus true-nya. Di sini kondisinya benar ya. Di sini ada 2 value, saya kasih save-nya berapa? 2. Oke. Nah, di sini sengaja saya bikin error, kenapa? Karena isinya berapa? 2, tapi saya bilang save-nya berapa? 3. 3, Pak. Coba dulu, Mas. 3. Datanya 2, case-nya 3. J, gitu ya. Maaf, Pak. Ya dicoba enggak? Enggak, yang di online maksudnya. Saya lihat yang lagi online. Gitu ya. Iya, Pak, Gampang error. kan? Gampang. Ini baru Bang. TensorFlow. Ya, nanti sebenarnya ada namanya PyTorch ya. Tapi saya nggak sempat. Nanti Anda bisa coba-coba yang PyTorch ya. Oke, nanti kalau ini agak cepet ya, saya pengen di minggu terakhir itu kita pakai CNN ya, pakai transfer learning CNN ya. Saya kasih konsep dasarnya, nanti Anda bisa coba, atau nanti saya kasih script yang udah jadinya, Anda tinggal kotak-katik. Ya, oke, bisa dilanjut. Di sini masih ada waktu kan? Masih. Jam keduanya siapa? Bisa minta izin nggak 10 menit gitu? Oh, mau presentasi. Ya sudah. Ya, nanti berarti tugasnya nyoba chapter 3 ya minggu ini. Ya, sekarang kita ketemu sama fungsi yang namanya 0 ya, kemudian 1 sama fill. Konsepnya sama aja ya. Tadi kalau kita lihat perintahnya 0 kemudian 1 sama fill. Di sini ada save-nya, kemudian ada di type-nya, ada nilai default-nya, ada name-nya, cuma 3 di sini doang ya. Kenapa? Karena 0 itu memberikan nilai di mana nilai tensornya isinya semuanya adalah nilai 0. Metrik yang isinya semua adalah 0 namanya apa? Atau tensor ya. Kemudian kalau once perintahnya maka isi semuanya adalah once ya. Nanti kita kasih save-nya aja. Kita kasih save-nya aja. Bukan value, tadi saya salah ya. Oke, kita lihat. Karena value-nya 0 semua atau 1 semua. Ya, silakan kita praktekkan. Apa? Nama variabelnya 0 tensor, perintahnya apa? Cuma jangan ketinggalan ini ya, kurung siku bukanya, kurung siku tutupnya. Kalau mau dicoba ya error apa enggak? Biasanya error. Oke, silakan kita ikutin. Apa tadi perintahnya? Perintahnya adalah namanya apa? 0 tensor ya. 0 tensor sama dengan tf titik konstan kurung buka 3 gitu. Jangan 3 Pak, 4. Ya udah 4. Ya. Ada yang kurang saya. Oh iya, sekarang udah move on ke 0. Sorry. 0 pakai S. Kecepatan tadi. 0. Oke, silakan. Kalau mau langsung di print silakan print kemudian 0 tensor gitu ya, dicek lagi silakan. Pakai S nggak, pakai kurung siku nggak? Oke, silakan di run. Ya, coba kalau 2 dimensi bisa nggak save-nya kita kasih 2 dimensi 4,4 misalnya, bisa nggak 4,4? Namanya 0 tensor 2 misalnya.
0 tensor 2 gitu ya. Kalau Anda sudah biasa ngoding pakai objek, saya pikir ini sama aja ya, tinggal make-make aja ya. Nah kayak gini ya. Oke, ini ya, apa bedanya pertama sama yang kedua? Pak, bisa nggak kasih 100 sama 100 Pak? Dicoba ya. Oke, sekarang kita mulai tambah naik ya gasnya, giginya kita pakai speed 60 sekarang. Kasih 100 sama 100. Gimana kalau 150 Pak? Bisa nggak? Ya silahkan. Oke, nanti ibaratnya Anda bisa ngoding sendiri ya. Ya, ini dia ya. Tapi karena terlalu besar dikasih titik-titik gitu ya. Kasih aja 10 sama 5 gitu. Jalankan, mau apa enggak? Oke, gitu ya. Oke, ini data semua. Ya. Ini baru isi nolnya ya. Datanya baru nol semua. Ya, kasih misalnya kolomnya 10, barisnya 20 ya. Nah, oke, sudah mulai kita. Sudah mulai. Karena image itu di belakang layarnya adalah RGB ya, kalau dia warna ya. Kalau dia grayscale hanya menyimpan 0 sampai 255. Ya, ini apa nih yang saya bikin? Saya bikin metrik, ukurannya berapa? 20 kali 10, isinya apa? 0 semua ya, 0 semua. Yang bikin siapa Pak? Google gitu ya. Boleh nggak kita bikin Pak? Ya silahkan aja ya. Ditambahkan fungsinya. Ya, tadi sudah kita praktekkan. Nah, sekarang kita ketemu sama fungsi berikutnya, tapi sebenarnya saya lebih suka bilangnya metode ya. Metode berikutnya namanya apa? Fill. Oke, fill. Oke, kemudian di situ ganti satunya menjadi, oke, ini jangan pakai satu dulu deh. Nanti kita bisa mainkan beberapa ukuran save-nya ya. Tapi coba kita kotak-atik di situ. Apa namanya tadi? Fill. Nah, ini hanya nama tensor. Yang di rumah masih ada nggak saya? Masih Pak. Oh, Masih iya. Pak. Kok, nyoba ya. Oke, TF kemudian apa? Fill. Sorry. TF titik fill. Oke, ini metodenya. Kemudian save-nya berapa save-nya? Katakanlah 3,4 gitu ya. Ini save-nya ukurannya berapa? 3,4, nilainya berapa? Katakanlah 79,9. Itu data aja ya. Bebaslah mau ngisi berapa juga. Oke, dah. Oke, coba kita print ya. Langsung print aja. Print kemudian fill. Ya, perintah di Python pendek-pendek ya. Oke, kita run. Apakah bisa? Ya, udah bisa ya. Bedanya sama yang tadi apa? Yang tadi isinya 0 semua sama. Tadi saya yang once kelewat ya, yang once ya. Oh, ini yang once ya. Sorry. Lewat. Ada lagi namanya once ya. Tinggal copy aja ya. Misalnya one tensor. Oke, sama dengan ya, TF titik once ya. Kemudian coba kita kasih save-nya 3,2,4 gitu ya. Mau nggak dia? Kemudian print one tensor. Ini 3 dimensi nih. And ini dia ya. Ini adalah data 3 dimensi. Ya, data 3 dimensi. Ya. Benar kan? Ya, benar. Ya, jadi kalau di sini save-nya ya. Ini bisa 1 dimensi, itu adalah vektor. Bisa 2 dimensi, ya adalah metrik. Ya, bisa 3 dimensi. 3 dimensi itu namanya apa? Metrik 3 dimensi ya. Ya, gampang kan Pak? Gampang ya Pak? Gampang kan Bu? Gampang, sampai sini gampang ya. Oke. Nah, gimana Pak? 3 dimensi itu misalnya ruangan ini Pak. Ruangan ini kan punya X, Y, Z kan. Nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, nilai Z-nya berapa. Kalau ini kan cuma 2 dimensi Pak. Cuma X sama Y. Tapi kalau kita ambil 3 dimensi, misalnya kan nilainya kayak gini. Ini ada X-nya, ini ada Y-nya. Tapi kan ruangan ini kan 3 dimensi nih Pak. Seperti ini kan. Ada nilai X-nya, ada nilai Y-nya, ada nilai Z-nya. Jadi di sini nih posisi saya ada nilai X-nya berapa nih.
Y-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya Y sama Z itu 3 dimensi. Kalau 3 dimensi masih mudah lah kalau di grafiknya ya, tapi kalau udah 4 dimensi udah agak susah. Biasanya dibikin dipecah dulu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini mungkin nanti tugasnya aja lah ya. Saya kasih briefnya aja, kasih ininya aja. Ini gambarannya adalah, ini sudah ada outputnya ya. Jadi perintahnya apa? Metodenya len space ya. Di sini kita tentukan awalnya 5, kita tentukan akhirnya, kemudian ini apa? Jumlahnya ya. Berarti 1 2 3 4 5. Namanya apa? Len space gitu ya. Jadi ada startnya, ada endnya, kemudian ada jumlahnya gitu ya. Ini di Python biasa juga ada. Itu sebenarnya koma Pak, 5.0 gitu. Tapi 5 titik aja udah cukup gitu. Coba kita praktekkan deh. Apa tadi? Len tensor, yaitu label aja. Len tensor sama dengan tf titik len space ya. Len space ya. Kemudian apa? Enggak pakai apa, 5.0, sorry nggak pakai 0 nggak apa-apa, mau pakai 0 nggak apa-apa. Ini adalah startnya. Kalau mau di hover silakan di hover ya. Ini dia ya. Jadi ada startnya, ada stopnya, ada 6-nya ya. Ada axisnya. Ini defaultnya 0 ya. Default 0 itu berarti baris ya. Kalau 1 dia kolom. Oke, tapi ini udah diatur ya. Kadang-kadang kita harus ngatur sendiri. Oke, startnya berapa? 5, n-nya berapa? 10 misalnya. Gitu, atau 9 boleh. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya misalnya 10 ya. Oke. Kemudian diapain ya? Tinggal di print aja. Nanti ini sebenarnya ketika mau gambar grafik, Bu. Kita gambar grafik, kemudian awalnya berapa, akhirnya berapa, kemudian kalau di sini banyaknya ya. Nanti bisa kita pakai stepnya, nanti ada di perintah berikutnya. Kemudian len, kemudian tensor ya. Ini matematika kita coding ya. Ini matematika kita coding. Oke, error apa enggak? Oke ya, coba kita lihat. Awalnya berapa? 5, akhirnya berapa? 9. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada berapa? 10. Ini ya, dihitung ya. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ingat kalau saya salah ingetin aja ya. Karena saya nggak hafal semua juga. Oke, gitu ya. Ini adalah save-nya 10 tadi. Gimana kalau kita bikin di sininya 0, Pak? Di sininya 10 gitu ya, tapi banyaknya 100. Bisa nggak, Pak? Walah. Gampang ya, Bu? Itu namanya mengener. Masih gampang kan? Masih gampang. Ya, kalau sense math-nya jalan gitu ya, kalau pengertian matematikanya jalan, jadi ibaratnya lebih sulit mana orang matematika ngoding daripada orang ngoding belajar matematika. Katanya lebih sulit orang software, orang programmer belajar matematik gitu ya. Kata orang-orang yang ini ya. Jadi programmer belajar matematika itu lebih sulit daripada orang matematika belajar codingan. Kata orang banyak. Tapi silakan aja Anda boleh nggak setuju ya. Oke, itu apa tadi? Len space. Masih ada waktu? Udah habis ya. Ketawa itu yang di rumah. Ya, jadi tugasnya apa? Anda silakan praktekkan, hanya praktekkan ya. Oke, saya nyari GitHub-nya nggak dapet ini. Saya main ke website utamanya, ada downloadnya tapi sudah nggak ada linknya gitu ya. Saya cari-cari nggak ada tadi. Ya, silakan kalau Anda mau cari GitHub-nya atau di tempat lain biasanya juga ada ya. Biasanya juga ada orang Jepang tuh, saya dapat dari orang Jepang ya. Nah, ini perintahnya ya. Ini perintahnya, coba yang range ya. Ini ada deltanya. Kemudian coba saya lihat di sini aja ya. Kalau di sini baru di level memahami fungsi-fungsinya ya. Kita belum combine dengan konsep deep learning-nya. Tapi minggu depan saya pengennya sampai ke situ ya. Oke.
Ya, jadi enaknya memang sudah ada skripnya udah jadi ya. Bisa cari-cari. Ini ya. Yang kedua adalah creating with random value. Silakan dicoba nanti. Di sini ada. Nanti kalau bingung-bingung minggu depan kita bahas konsep-konsep standar deviasi. Di sini ada transforming tensor ya, ada cast, ada reshape, ada squeeze, ada reverse ya. Ini semua metode-metode. Saya lebih sukanya bilangnya metode ya. Kemudian nanti ada yang namanya creating operation ya. Di sini ada add ya, bagaimana menjumlahkan dua tensor gitu ya. Ada subtract, ada macam-macam. Ya, ini ada contohnya gitu ya, ada contohnya gitu. Ya, jadi tugasnya silakan dicoba-coba. Kemudian nanti akhirnya gimana Pak? Kalau saya mau liatin akhirnya itu ada sebenarnya mau sampai chapter 8 ya, masuk ke CNN. Tapi coba kalau nggak 8 kita masuk di chapter 7-nya di sini. Saya mau ngeliatin ada satu skrip udah jadi di chapter 7 ini yang selama ini kita pelajari ya. Teori matematika udah kita pelajarin. Kalau Anda lihat chapter 7 itu pembahasannya sebagian besar sudah saya bahas ya. Ya, coba kita 5 menit ya. Kita 5 menit aja di sini. Yang di rumah masih ada? Masih. Masih Pak, masih. Oke. Ada Pak. Nanti tugasnya coba chapter 3. Nih ya, kita udah bahas neuron to perceptron. Perjalanan kita udah lumayan jauh ya. Kita udah bahas neuron berapa minggu. Kita udah bahas perceptron seperti apa. Thresholdnya nih kalau Anda lihat ya. Ini kita masuk ke ini minggu terakhir ya, kemarin kita bahas. Kemudian ada weight ya, ada bias ya, ini ada thresholdnya, ini bias semua udah saya bahas ya. Activation function walaupun belum saya bahas semua, tapi konsep dasar udah saya jelaskan ya. Ini ada ReLU, ada sigmoid ya. Yang saya bahas cuma sigmoid doang. Jadi kalau di codingannya kita belajar bagaimana cara kerjanya, kalau ini tinggal pakai doang. Cara makainya gimana Pak? TF, NN, sigmoid udah beres gitu ya. Kemudian ini fungsi-fungsi yang lainnya. Fungsi-fungsi yang lain itu sebenarnya pengembangan dari fungsi awalnya ya. Kemudian kita udah belajar layer kemarin nih ya. Familiar nggak? Ibu udah ngerjain tugasnya Bu? Udah paham ini Bu? Ya. Masih bingung ya. Memang agak jelimet. Itu butuh 2 jam jelasinnya ya. Saya ada record yang 2 jam beneran ya. Deep learning itu hanya sekedar jaringan saraf tiruan yang banyak layernya gitu ya. Nah, ini masuk kepada training with backpropagation. Ingat backpropagation? Nah, ini ya, kita tinggal pakai aja. Activation function macam-macam. Nah, nanti ngodingnya kayak gini ngodingnya. Implementing deep learning. Jadi deep learning itu adalah JST dengan layer yang banyak gitu ya. Nah, ini dia, Bu. Ini adalah ngoding JST ya, ngoding JST ya. Ini inputnya ada 784 ya. Kemudian ini hidden layernya nih, hidden layernya. Tapi scriptnya kurang bagus. Oh, yang di sini ya. Oke, kemudian dia pakai ReLU ya. Kayaknya ini masih versi yang lama ya. Kalau versi yang baru pakai Keras lebih sederhana ini. Ya, ini coba dilihat. Apa ini learning rate? Ini ya, ada learning rate, ada epo, ada batch size ya, macam-macam. Ya, jadi yang saya bahas dari kemarin itu nyambung semua ya. Walaupun masih banyak beberapa tweaknya yang belum saya bahas ya. Nanti ada drop out, ada macam-macam gitu ya. Ya, jadi apa tugasnya minggu ini? Mencoba chapter 3 apa berapa bab? 2 apa 1? 1 bab apa 2 bab nyobanya? Satu aja. Waktu aja Ya. Pak. Ya, oke ya, coba dulu, familiar dulu. Ibaratnya sampai pada operasi. Sebenarnya ini aljabar linear di coding gitu ya, pakai tensor gitu ya. Ibaratnya ini mesinnya buat mesin berat lah ya. Ada pertanyaan tidak? Cukup? Kita masih punya 2 minggu lagi, harus sampai pada Chapter 3 Pak ya? chapter 3, mencoba chapter 3 ya. Minggu depan. Oke Pak. Minggu depan itu saya ada acara paginya ya, tapi online. Mudah-mudahan sore udah selesai. Jadi kalau minggu depan saya nggak ada, nanti saya kasih kabar lah jam-jam maghrib ya, atau jam 5 kali ya. Siap Pak, siap. Tapi kalau nggak ada kabar Siap. berarti tetap kuliah ya. Siap, siap. Oke Pak. Minggu tenang itu hoak Mas. Minggu tenang itu pengganti kelas-kelas yang libur. Kalau ada
ada nggak mata kuliah hari Selasa tuh? Hari Selasa masuk terus kan? Nah, hari Selasa itu tidak ada minggu tenang. Tapi hari Jumat ada kan libur kan? Di minggu keberapa Jumat ada libur kan? Nah, itu minggu Iya, tenangnya. perlu sekali. Minggu tenang itu buat mengganti kelas pengganti yang libur. Harusnya kita 14 minggu ya, ini didiskon 2 minggu ya. Gimana? Jadi saya masih masuk 2 kali lagi insya Allah ya. Minggu besok sama minggu besoknya lagi ya. Anda SOT kapan? Tanggal berapa? Ya. Jangan sampai UASnya belum beres udah SOT. Nanti kepikiran di SOT ya. Nanti kepikiran. Pak ikut Pak. Yang KS ikut nggak? Mbak KS apa kelas ini? Hah? Oh ya, sorry. Ya, berarti ikut ya. Ikut aja, cuma jalan-jalan doang ya. Ya, cuma main games gitu ya. Bu Alia ikut, Bu Alia. Ya tinggal izin aja. Ya sudah, kita akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya